sebelum mulai dan setelah selesai itu kita harus salaman Pak untuk menunjukkan sportivitas. Nah, di depan Raja, pion di depan Raja juga dengan tradisi Paulo. Nah nanti, ini namanya pembukaan Petrov Pak. Iya, jadi dalam catur itu ada banyak sekali pembukaan. Nah ini salah satu pembukaan kedua ya. Ini mungkin di abad-abad ke-16-17 Pak. Jadi memang salah satu pembukaan yang sampai sekarang masih dimainkan ya. Dan ini biasanya setelah ini maju pion di depan menteri. Jadi ada yang ngorbanin kudanya, ada yang ngambil prajuritnya aja ya. Prajuritnya ya. Kalau dalam pembukaan istilahnya apa? Pion ya. Jadi dalam pembukaan pertama masih beberapa 4-5 langkah seperti ini Pak, belum ada trik-trik yang ini masih biasa aja masih biasa. Jadi dalam pembukaan itu tujuannya adalah mengembangkan perwira Pak, supaya raja kita aman. Nah, kalau menteri-menterinya atau perwira-perwiranya yang macam itu namanya rokade Pak, atau blokir, biasanya disebut blokir juga. Raja di Iya. Jadi kalau raja di tengah itu raja akan sensitif akan serangan Pak. Makanya kita pinggir ya, supaya yang di tengah itu nanti perwira-perwiranya saja yang menyerang. Nah ini masih teori. Biasanya depan raja pionnya maju satu lagi. Iya betul Pak, itu klep ya Pak. Betul, supaya tidak ada skakmat di baris akhir. Iya. Nah nanti kita lihat ini masih tahap opening ya Pak, jadi masih teori. Belum ini ya, belum serius, belum serangan serius ya. Belum. Dan ini terlihat kita memperpikirkan menyusun serangan bagaimana, karena sekarang tahap pembukaan itu sudah selesai. Sekarang masuk ke tahap babak tengah. Iya, nah disinilah babak tengah ini kelihatan skill dari masing-masing pemain Pak. Ya, jadi kita harus tipuan-tipuannya, musiat-musiatnya tuh di sini. Nah, ada beberapa pemukulan terjadi, tapi secara materi masih imbang Pak. Masih imbang, jadi masih kita beda pion aja ya. Hanya beda struktur. Nah di catur itu ada struktur ya. Jadi ini masih cukup berimbang. Materi imbang, struktur pion aja yang sedikit berbeda. Jadi dalam posisi ini putih biasanya Pak unggul tipis karena lebih duluan. Nah ini Susanto kan sebagai putih juga pastinya inginnya menang ya Pak ya. Dan kalau di catur ini biasanya hitam ini akan sabar dulu, nunggu ya kan, sampai ada kesempatan baru menyerang. Karena secara kodratnya ya hitam harus seperti itu karena putih yang unggul lebih tipis. Jadi dia membayar lawan ya. Betul ya, jadi harus antisipasi juga ancaman-ancaman putih udah maju. Nah ini mengembangkan perwira Pak, jadi gimana kita mau nyerang ya kan kalau perwiranya di bawah. Jadi strateginya salah satunya. Nah ya, gajah ke G5 mengancam menteri di D8 betul. Nah sekarang seperti menteri akan pergi ya, menteri pergi dan menteri pergi supaya benteng yang di pojok Pak bisa ke tengah. Nah, jadi memang kita ini bisa benteng produk benteng. Bisa juga. Jadi memang strateginya seperti itu. Lumayan kadang-kadang beradu-adu ini. Ini kita lihat waktunya tadi 6.02 sekarang. Ini menurun ya. Kalah dia. Jadi untuk menentukan menang kalah bukan hanya di atas papan Pak, tapi juga di waktu. Siapa yang habis waktu kalah. 6 menit dan 2 detik. Jadi setiap langkah tambah 2 detik. Tapi kan ada momen dia berpikir 1 menit itu hilang ya. Makanya harus jalan dipecat. Iya. Makanya memang harus memanage waktunya benar sekali nih Pak. Karena kalau sekarang kita terlalu lama. Jalan sama nih. Hitam jalan. Kira-kira prediksinya apa nih dia? Benteng. Iya, benteng jalan karena sedang diancam ya Pak ya. Oh yang itu gajahnya yang sedang mengancam benteng di F8. Ya, itu kualitas kalau bentengnya gajah itu kalau diadu benteng yang maju ke depan muncul apa gajah? Gajah? Ya itu mungkin. Atau ada 2 juga, itu gajah diagonal gajah selain menyorot ke benteng itu juga menyorot ke gajah hitam Pak. Itu sebenarnya gajah. Itu gajah hitam. Jadi ya, hitam sekarang sedang berpikir mau menggerakkan benteng atau memukul atau memakan gajah putih dengan gajahnya. Jadi hanya 2 pilihan di situ.
Nah, kalau misalkan bentengnya dipukul, gajah dipukul, kalau bentengnya pergi tadi ada ancaman ke F7. Nah, ini sekarang menteri ke D6, ngancam benteng di E7. Ini mungkin Susanto akan menggerakkan menteri, Pak, sepertinya, Pak, supaya keluar dan menjaga benteng. Jadi di catur juga diajarkan, Pak, kita melangkah itu multifungsi. Jadi bukan hanya untuk satu tujuan, tapi kalau bisa lebih dari satu. Duifungsi lebih baik, multifungsi lebih baik lagi. Nah, ini sedang Susanto pikirkan apakah rencana itu. Nah, itu prediksi saya kan, Menteri E2, Menteri keluar, mengeluarkan menterinya sekaligus mengancam, menjaga benteng yang ada di E7. Dan sebentar lagi benteng yang di pojok ke belakang menteri, Pak. Nah, ke belakang menteri putih. Kalau nanti giliran supaya dia lapis. Nah, di catur juga diajarkan, Pak. Nah, strategi di catur. Kalau benteng hitam di depan benteng, adu benteng masih kalah. Kalah, iya betul. Ada dua, sana ada tiga, ada satu. Betul, Pak. Nah, backingan. Jadi catur juga dijajarkan bagaimana mencari backingan. Lebih depan dalam empat kota. Dan nanti maksud dari benteng ke belakang menteri, Pak, itu untuk menguasai pusat. Nah, di catur itu ada pusat juga, Pak. Gimana baris ke di tengah. 4 petak di paling tengah itu adalah pusat, di mana salah satu pihak menguasai keempat petak ini itu dinyatakan unggul. Pertama kalau di situ ada menteri, ada menteri, ada pion. Ini kan sekarang putih lebih unggul karena pusat itu tadi, dan selain pusat menguasai ruang gerak. Nah, jadi kalau ruang gerak itu kalau mungkin di Politek supaya kita koneksinya jauh lebih banyak ya, Pak ya. Jadi bisa kemana-mana. Itu masih bisa, sebenarnya dalam posisi ini masih bisa. Cuma mungkin lebih harus hati-hati. Tadi tidak, Pak. Tadi kuda ke B6 itu macam gajah yang bisa. Jadi kita lihat belum ada pengorbanan, tapi sebentar lagi. Nah, itu ada kuda masuk ke petak pusat itu, Pak. Jadi memang masing-masing pihak di sini berebutan petak ini, Pak. Siapa yang bisa menguasai, siapa yang bisa menduduki. Karena di catur ada dua, Pak. Menguasai dan menduduki itu beda. Kalau menguasai itu cukup dari jauh, dengan kita kontrol dari jauh. Kalau menduduki, kita duduk di petak itu. Nanti ada pertanyaan waktu juga benar, bisa nggak benteng makan? Ya, bikin oleh kalau di masa udah makan maka ini juga oke. Ini ramis sih katanya. Potensi karena dikasih ini disebut blok backward. Yang terbelakang. Ya. Utama dari hari ini sedikit baru memikirkan Baby, nonton papa. Rena. Terlihat di sini waktu dari kita, Pak Arif sendiri itu kurang dari 2 menit. Jadi 1 menit 20 detik, Pak. Jadi nggak kelihatan ada pantulan cahaya. Dia kenapa nggak mainkan benteng? Belum waktunya kali. Mungkin sekarang sedang dipikirkan, Pak, karena seperti yang Pak Bud bilang, pion di C3 itu, Pak, pion yang sendirian. Nah, sekarang menteri ke situ sedang mengancam pion gitu, ya kan? Dan ini yang dibilang dua fungsi tadi, Pak, menteri ke situ mengancam benteng dan mengancam pion. Dan sekarang bentengnya kabur dengan menjaga pionnya itu sendiri. Dan mungkin menteri yang itu tengah ya? Itu ya, di tengah di sana. Kalau di petak dicatur pakai formasi Seperti aljabar, Pak. Oh, saya benar. Jadi ada baris A. Udah bisa ambil angka setor. Betul, Pak, betul. Itu Pak Ngakem nomor 1. Itu udah F3 E5 tuh Ngakem senar. betul, Pak. Berjalan. Udah itu lang hitam sekarang udah tinggal 35. Memang hitam dalam pressure. Jadi kalau misalnya waktunya habis, yang menang Kalah. berarti Yang menang waktu. Yang menang waktu. oh jadi waktu. Jadi ini menghindari pertandingan di kampung. Udah mau kalah nggak jalan-jalan dia. Nah, tapi jam kan begitu. Dulu kalau 17 kelar nggak jalan-jalan aja.
Nah yang kecil musuhnya gede, kaki diinjek pula, sama nggak jalan-jalan. Jadi kalau di catur walaupun misalkan posisi Susanto kalah nih Pak, posisinya kalah tapi belum skakmat loh. Ya, belum skakmat. Nah, Tapi yang lawannya kanan mandi. dan kalau lawannya Bisa, habis, bisa. Yang kanan, yang mana? yang kanan, yang putih Star. Kalau masuk ke situ, yes, mantap. Nah, kalau endgame seperti ini sepertinya lebih unggul putih sekarang ya Pak. Oh sekarang udah lewat ya? Sudah pertukaran Pak. Oh udah, ini yang putih ya hilang Star ya? Dua-duanya hilang star sudah. Itu yang di tengah itu benteng hitam. Jadi benteng masih buka. Tadi kalau ditanya kesimpulannya waktu gajah itu dimakan pakai gajah. Yang benar jawabnya benteng yang pertama ditambah. Kalau jawab udah gila, ada jawaban gajah gila. Tadi dengan benteng masuk itu dia menteri 6, menteri 2 itu yang disebut dominasi ada. Oh sekarang ini dominasi putih. Kalau ini sekarang bukan hanya dominasi, putih unggul satu bidang. Itu bedanya putih punya pion di sini. Nanti waktu Susanto udah kelihatan tuh 12 detik 002. Waktu soalnya masih panjang ya? Masih panjang. Nah dia kan selalu ada momen yang mikir lama. Iya. Nah, begitu melangkah tambah 2 detik. Dan akan lebih baik kalau misalkan lawan sedang berpikir Pak, kita pakai waktu dia lawan untuk berpikir juga. Jadi begitu nanti lawan melangkah, iya, lawan melangkah kita sudah siap dengan langkah. Yang jalan sama kuning kan? Putih, iya. Putih lama juga pikir itu. Pak memang kader sejak hitam. Kuning. Nantinya saya sampai. Itu kuning. Don't get him wrong. Nah, seperti tadi Pak Bangsit bilang ya, putih kan maju pion di depan gajah supaya buka flag gitu Pak, dilakukan oleh Susanto. Jadi ini Susanto cukup ahli juga bermain dengan waktu Pak, jadi sangat cepat dia biasanya. Ya, untuk ada. Sudah nggak ada? Gajah dulu udah nggak ada ya? Udah nggak ada, hanya 2 benteng masing-masing. Ada serangan kanan. Ada benteng. Itu pertanyaan besar. Ketika unggul lebih baik benteng tinggal 1, tinggal 2. Nah ini pertanyaannya. Nah kalau prinsipnya kalau kita unggul 2 makin baik. Ini kan benteng makan Dia bisa dimakan. Bisa. Iya gratis maksudnya dia. Iya. Oh nggak bisa ada anak buah ada. Enggak ada Pak, Bisa makan benteng itu apa? Itu kan ngadepnya ke sana Pak. Oh benteng dua-duanya ya? Bukan mundur Pak. Oh benteng dua-duanya ya? Iya, bukan benteng. Dan ini mungkin strateginya sekarang rajanya dibawa keluar Pak, benar lagi. Gajah hitam. Dua-duanya, karena ini sudah masuk ke babak akhir. Jadi dalam babak akhir itu raja, dimainkan. Oh gitu. Iya, karena memang memprotek tidak kan. Karena kalau rajanya keluar terlalu pagi Pak, itu masih ada menteri bahaya Pak. Jadi kalau tinggal buahnya sedikit seperti ini, raja cukup aman kalau keluar. Oh ini benteng ya? Kalau masih ada benteng. Kalau anak muda masih cepet Pak tangannya Pak. Mungkin kalau Paul itu udah nggak bisa Pak ya. Udah nggak bisa. Tapi kalau itu wujud masih tetap. Pemakan putih, pemakan hitam, stuck. Susanto jamnya juga tidak. Dan nanti pion yang di ujung Pak, paling dekat dengan kita itu nanti akan jadi kelemahan. Iya, karena kalau saling makan stuck dia juga. Jadi kalau di catur Pak, kalau misalkan bermain seperti ini kita mencari kelemahan masing-masing Pak. Nah begitu ketemu kita hajar kelemahannya. Nah,
bisa mainkan jepit pakai benteng kan? Belum. Ini 20 detik versus jamnya habis Pak. Kalah. Tapi caturnya juga kalah. Caturnya kalah, Dan iya. terus kalah. Iya. Oh, oke dan Gimana Pak? Seru Pak? Seru. Seru Wah, ya. itu catur ya. Banyak sekali strateginya Pak. Jadi saya mau dapat ilmu satu bahwa Alhamdulillah. Lebih. basis penyerangan juga. Iya, basis penyerangan. Jadi kalau kita serang senternya otomatis Aja jangan dulu kalau masih ada Kita lihat babak selanjutnya ya. menteri gajah